Halo, selamat sore Bu Tiar. Selamat sore Pak Iya, Romdoni. iya kita berjumpa lagi nih. Eh, Oke. eh, apa ya yang mau kita omongin nih, Bu Tiar? Apa yang mau diomongin di cakapan kita ini? Iya nih Pak, saya pengen ya sedikit ya ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Iya, iya. Jadi gini Pak, saya itu kan alhamdulillah ya Pak masuk 10 besar finalis Duta Eh, Baca Masya se-Jakarta Allah. Selatan gitu. Bagus sekali, Saya Pak. agak sedikit ragu, terus ya adalah di hati saya tuh ketidakyakinan untuk melanjutkan pemilihan duta baca se-Jakarta Selatan gitu. Eh, karena di sisi lain kan apa ya, saya itu mengikuti kegiatan CGP, jadi itu yang membuat saya tidak yakin gitu. Oke, oke. Iya, Bu Tiar, saya mengucapkan selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah ada perwakilan dari ini guru CGP pula menjadi Alhamdulillah, amin. duta Berkat doa baca. semuanya ya, Masya Pak. Allah, hebat sekali. Iya, Oke. jadi kita mau membicarakan keraguan Butiar ini. Di satu Ya. sisi mengikuti CGP dan juga dalam waktu bersamaan juga menjadi duta baca. Hmm. Eh, apa yang ingin kita capai dari pembicaraan ini? Tadi kan Butiar membicarakan keraguan. Eh, apa yang ingin kita capai dari percakapan coaching ini? Pastinya yang saya inginkan dari percakapan ini tentunya saya ingin apa ya, menemukan solusi atau jalan keluar dari mudah-mudahan yang tadinya saya ragu, terus tidak yakin melanjutkan apa namanya, melanjutkan apa pemilihan duta Jakarta Selatan, saya tuh jadi apa ya, jadi merasa yakin lah untuk maju gitu. Oke, Butiar ingin terus maju meskipun ada keraguan dalam mengikuti duta baca, kemudian di satu sisi juga Butiar CGP, jadi berharap Butiar ini eh, menghilangkan keraguan tersebut Iya dan betul. yakin untuk menjalani keduanya. Iya betul. Mungkin ya maunya saya sih ya Pak. Saya kan udah nyaman nih mengikuti CGP, apalagi kan CGP itu kan udah setengah jalan ya Pak. Kita sudah mau masuk modul ketiga. Terus di sisi lain juga salah satu hobi saya memang membaca dan menulis. Makanya saya tuh sebetulnya kepingin banget gitu. Siapa sih yang nggak mau menjadi seorang duta, apalagi duta baca gitu. Merupakan suatu kehormatan jika saya terpilih. Maunya saya sih, saya tuh bisa mengikuti kegiatan CGP dan menjadi duta baca secara beriringan gitu. Kalau Bapak boleh tahu, duta baca itu seperti apa itu untuk kegiatannya atau untuk pelaksanaannya? Jadi Oke. yang membuat Butiar tuh kok ragu gitu untuk mengikuti. Apa gimana begitu? Bagaimana? Kalau untuk kegiatan menjadi, jika nanti saya terpilih ya, terpilih menjadi duta baca Jakarta Selatan, pastinya banyak sekali ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar yang mengharuskan saya tuh menunjukkan program kerja saya selama menjadi duta baca. Salah satunya adalah saya harus sering mengkampanyekan, Oke, mengkampanyekan oke. kegiatan minat baca, terutama di masyarakat yang ada di lingkungan Jakarta Selatan, itu pertama. Terus yang kedua, saya dituntut dituntut untuk menunjukkan aksi nyata saya, aksi nyata saya
pada saat saya mencanangkan program kerja, eee, program kerja saya waktu saya menjadi finalis, duta, baca. Jadi pada saat saya terpilih menjadi finalis duta baca Jakarta Selatan, tentunya saya itu disuruh membuat program kerja. Nah, program kerja itu nantinya harus saya buktikan, harus saya realisasikan jika saya terpilih menjadi duta baca Jakarta Selatan. Nah, belum lagi kalau misalnya nanti saya terpilih menjadi duta baca Jakarta Selatan, saya itu pastinya nanti diminta menjadi Oh narasumber iya, dalam oke. kegiatan workshop ataupun seminar yang berhubungan dengan minat baca gitu, terutama yang Oh, menyentuh masyarakat Jakarta Selatan. Jadi minat baca di sini tidak hanya mencakup di sekolahan saya saja gitu, karena duta baca Jakarta Selatan pastinya saya itu bagaimana caranya mengkampanyekan minat baca yang menyentuh masyarakat Jakarta Selatan gitu Pak. Itu yang oh, membuat saya ragu. oke, 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 oke. Saya mendengar dari apa yang Bu Tiar sampaikan ini, saya berharap Bu Tiar jadi duta baca itu. Nah, cuma Amin, 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 amin. keraguan yang Bu Tiar sampaikan itu terkait ketika Bu Tiar ini lolos menjadi Iya, duta baca. betul, Nah, betul. ketika lolos, tadi kan disampaikan itu harus mengkampanyekan, Mhm, kemudian mhm. juga membuat aksi nyata, Iya, dan betul. tentunya ini kan membutuhkan waktu, Iya, betul eh, sekali. kita harus Betul, di dikejar-kejar sama luar. waktu. Iya. Betul. Nah, jadi keraguan itu muncul apakah nanti uh, Bisa gitu ya. bagaimana nanti ya membagi waktunya gitu. Iya, betul sekali gitu. Keraguan. Jadi heeh. Jadi, Uh, hmm, keraguan saya di sini adalah ya pertama masalah waktu. Apakah saya bisa membagi waktu? Saya khawatirnya gini, kalau saya khawatirnya tuh takutnya nanti pada saat saya ada kegiatan ruang kolaborasi seperti ini yang mengharuskan saya tuh harus on kamera secara utuh, tapi ternyata berbarengan sama kegiatan workshop ataupun seminar sebagai pembicara ataupun narasumber gitu, atau pada saat saya sedang kampanye gitu. oke, Itu oke. sih masalahnya di situ gitu, Uh, masalah ya oke. waktu. Sekarang anggaplah nih Bu Tiar sudah lolos menjadi duta baca. Dan satu sisi Bu Tiar juga sedang mengikuti kegiatan CGP. Tentunya Ya, Bu Tiar pasti sudah ada dong hal-hal yang harus disiapkan. Bagaimana agar bisa mengikuti kedua program ini. Kira apa tuh persiapan-persiapan ketika anggap udah lulus gitu. oke, siap. Baik, ini kita seandainya ya Pak, seandainya saya itu terpilih menjadi duta baca Jakarta Selatan, tentunya strategi yang akan saya lakukan supaya saya bisa melaksanakan kegiatan CGP dan duta baca secara beriringan gitu, seimbang. Uh, saya akan apa ya? Akan mengutamakan tugas yang deadline terlebih dahulu. Oke, oke, oke. Artinya, misalnya kalau misalnya tugas CGP deadline-nya masih berapa hari lagi gitu, mungkin saya akan menyicil tugas untuk menyicil tugas untuk duta baca, atau sebaliknya kalau misalnya duta baca tugasnya deadline dulu, saya akan apa untuk yang CGP nanti akan saya kerjakan setelah selesai tugas dari duta baca. Artinya saya akan menyelesaikan tugas yang deadline terlebih dahulu. Terus kedua, saya akan memanfaatkan waktu-waktu jam kosong saya pada saat saya mengajar. Kebetulan kan alhamdulillah Pak, anak kelas 3 itu kan udah selesai Iya. ujian, terus anak kelas 2 kan lagi PKL. Iya. Nah, jadi di mana ada waktu-waktu kosong saya itu mungkin bisa saya manfaatkan Pak untuk menyicil tugas yang masih lama dikumpulin, saya cicil. Jadi nanti pada saat waktunya dikumpulin, saya udah tinggal upload-upload. Itu sih Pak Oh, strategi saya kalau seandainya saya oh, lulus menjadi duta baca gitu. Jadi nanti pada saat saya disuruh kampanye, saya tuh udah nggak mikirin tugas lagi karena tugas udah saya cicil dari jauh-jauh hari Masya gitu. Allah, mantap nih Bu Tiar. Persiapan untuk memanajemen waktu ya. Waktu Amin, amin, yang amin.
tugas-tugas yang sudah deadline itu diutamakan, sehingga ketika ada tugas untuk mengkampanyekan Duta Baca sudah eh, sudah plong gitu ya, nggak Iya, Pak. terpikirkan akan tugas-tugas yang di CGP. Iya. Eh, itu manajemen waktu, Masya Allah. Selain manajemen waktu, tentunya kan memang butuh pengorbanan ya, kan selain Duta Baca, JKP, waktu luang di sekolah, tentunya di rumah juga kan pasti ada keluarga ya yang harus di ya bagiannya harus Iya. dipenuhi. Nah ini bagaimana nih Oh, gitu. waktu-waktu untuk Untuk keluarga ya, Pak? ya, di Iya. rumah? Apakah Oke. apakah ya? Apakah di rumah juga bagaimana itu? Bagaimana kalau waktu yang di rumah juga Sibuk di mulu gitu. sibuk? Kapan punya waktu buat keluarga gitu. Oh, jadi sih alhamdulillah ya Pak, makanya saya bisa enjoy menjalani semua kegiatan CGP dan ikut kegiatan ini itu di luar sekolah. Alhamdulillah pertama pastinya karena support atau dukungan dari suami dan keluarga gitu. Terus kedua, anak saya kan yang paling besar itu kan di pesantren ya Pak. Ya alhamdulillah sih, apa namanya, untuk karena anak saya di pesantren, ya jadinya saya tidak banyak apa ya tuntutan gitu untuk apa untuk ya banyak waktu di rumah. Justru kalau misalnya saya di rumah, saya malah bingung apa yang mau saya kerjakan karena kan apa namanya anak di pesantren. Terus anak yang nomor dua kan memang sudah kelas 4 SD ya Pak. Artinya sudah mandiri lah gitu. Kegiatan anak saya yang kelas 4 SD juga tidak hanya sekolah gitu, dia juga ada les, ada ikut apa namanya latihan-latihan di luar jam sekolah gitu. Jadi alhamdulillah, tapi saya tetap mengutamakan keluarga nomor satu, quality time nomor satu itu tetap di keluarga, ya di hari Minggu. Cuma memang kalau untuk hari-hari biasa ya memang dukungan dari suami dan support system dari suami tuh apa namanya alhamdulillah ngedukung gitu. Jadi tidak ada masalah sih gitu. Oke, Masya Allah. Dukungan dari pihak keluarga juga oke ya. Jadi Iya, terus ketika di rumah seharusnya waktunya untuk keluarga, tapi pihak keluarga juga sudah mengokekan. Jadi iya, alhamdulillah Pak gitu. oke, Bu Tiar, berarti pelaksanaan untuk duta baca bagaimana? Apakah sudah berjalan atau prosesnya? Untuk pelaksanaannya sih kita masih satu tahap lagi ya Pak, yaitu wawancara dan persentase program kerja. Jadi di mana sebelum kita dikukuhkan menjadi duta baca, siapakah nanti yang akan menjadi duta baca tahun 2023 mewakili Jakarta Selatan, pastinya masih ada satu tahap lagi sih Pak yang harus saya lalui, yaitu presentasi program kerja dan wawancara. Cuma mungkin ya namanya saya sudah masuk 10 besar ya, tentunya saya tuh kayak bingung, maksudnya ada keraguan nih mau dilanjutin ke final apa enggak ya gitu. Takutnya kalau misalnya saya nanti lanjutin ke final terus terpilih, ya pastinya ada ketakutan aja gitu, takutnya tidak bisa beriringan gitu, makanya gitu. Ya, tadi kan keraguan itu kan sudah bisa Ya alhamdulillah. diatasi Iya, dengan manajemen waktu yang tadi Ibu Tia sampaikan dan juga dukungan support dari keluarga pastinya. Jadi keraguan itu eh, bisa dihilangkan tentunya. iya, Itu oke. dihilangkan eh, tinggal tadi wujud aksi gitu untuk memulai memulai untuk menghilangkan keraguan itu sudah berjalan gimana untuk Eh, menghilangkan
untuk menghilangkan keraguan itu supaya bisa berjalan ya pastinya saya kan butuh selain saya butuh support dari keluarga, pastinya saya butuh support dari teman, dari rekan kerja sejawat ataupun pimpinan gitu. Supaya apa namanya kegiatan yang saya lakukan itu tuh bisa berjalan secara beriringan Hmm. gitu. Itu sih Pak, itu. Jadi Butiar sudah berkomitmen, dukungan sudah ada diberikan, manajemen waktu juga sudah disiapkan. Tentunya komitmennya sudah muncul, sudah ada, dan tentunya apakah masih ada keraguan? Apa gimana? Ya, alhamdulillah sih Pak. Setelah saya apa namanya inilah sharing lah dengan Bapak ya, saya sudah tidak ragu lagi lah. Saya mantap untuk melanjutkan pemilihan duta baca se-Jakarta Selatan gitu. Yang tadinya awalnya saya merasa, aduh bisa gaya nanti Oke, kampanye oke. gimana nih waktunya bisa gak ternyata Iya. alhamdulillah keraguan itu hilang dan saya yakin saya akan mencoba Hmm, kegiatan dua-duanya secara beriringan gitu. hmm. Pastinya dengan support dan motivasi dari teman-teman sekitar, rekan sejawat, keluarga maupun pimpinan. Oke, saya ingin menambah, menguatkan keyakinan Bu Tiar. Iya. Jadinya kan sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, bahwa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani sesuatu kaum sesuai dengan kesanggupannya. Dan ini berarti sepertinya Bu Tiar ini mampu, sanggup, dan ini juga baca kan suatu amanah yang akan Bu Tiar tempuh ketika sudah terpilih, dan pasti Bu Tiar itu mampu, dan memang di satu di lain waktu sedang mengikuti CGP. Ya, insya Allah nih Bu Tiar Amin. mampu, uh, uh, tambah yakin insya Allah. Amin, amin, amin. Tadi kan sudah komitmen akan menjalani keduanya dengan manajemen waktu, dan juga support dukungan yang sudah diberikan dari keluarga tuh tentunya tidak akan disia-siakan. Ya, Akan amin. dimanfaatkan, dan keyakinan dukungan juga tentu akan menambah keyakinan, Oke. menghilangkan keraguan. Siap. Aduh, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ya saya setelah di coaching sama Bapak, akhirnya saya tercerahkan, terus keraguan saya juga hilang, saya semakin mantap untuk mengikuti keduanya secara beriringan. Uh, Alhamdulillah, mantap Bu Tiar, keren. Aduh, oke okay, baik. Terima kasih ya Bapak sudah mendengarkan apa ya mendengarkan Iya, saya senang. ya kayak unek-unek saya lah ya mendengarkan unek-unek saya Iya. uh, apa namanya mendengarkan unek-unek saya mudah-mudahan nanti besok-besok kalau misalnya saya pengen minta di coaching lagi sama Bapak nggak merasa bosen atau nggak merasa apa ya kapok gitu. Saya justru malah senang, senang sekali karena bisa membahagiakan seorang orang lain, ya. Karena Iya, itu juga oke. suatu ibadah. Amin, 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 amin. Oke, baik Bapak, terima kasih ya Pak atas Iya. waktunya sudah mau mendengarkan apa namanya coachingan yang dari saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lain waktu kita bercoaching lagi. Siap, Uh, insya Allah. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.